Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bunda Gazandra 19. Oke teman-teman, salam obah ora mama. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya bakal sharing ke kalian untuk gimana caranya belanja untuk pemula yang baru buka usaha warung kelontong ya teman-teman. Dan sebelum itu, untuk yang belum subscribe, tolong bantu subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Oke teman-teman, jadi untuk pemula gimana caranya belanja untuk kebutuhan barang warung, yaitu kalau tips dari saya atau cara saya nggak langsung belanja ini itu banyak langsung. Jadi saya belanja sedikit dulu memang, sambil kita cari tahu apa yang pelanggan cari ya teman-teman. Jadi nggak langsung beli banyak macam atau banyak macam-macamnya lah, intinya kayak gitu. Seperti rokok juga kan banyak sekali itu macamnya, rokok namanya aja banyak sekali ya teman-teman, sampai saya nggak hafal nama-nama rokok itu. Jadi kita belinya jangan semuanya dibeli, jangan teman-teman. Jadi kayak misalnya di sekitar kita tuh yang mereka cari tuh apa, misalnya mereka carinya apa, LA atau Surya atau apa kayak gitu. Kalau misalnya kita langsung belanja banyak dengan berbagai macam nama rokok itu, nanti kita kan nggak tahu itu bakal laku atau enggak. Jadi kan setiap orang itu kadang ngerokoknya tuh beda-beda merek. Terus ada juga yang kalau yang sangat-sangat laris dan yang intinya banyak banget dicari sama orang itu memang antara Jarum Super sama rokok Surya teman-teman. Kalau di daerah saya ya, kalau di sini di tempat saya gitu. Jadi itu paling banyak dicari sama orang. Jadi untuk yang banyak banget dicari sama orang, oke lah saya berani belanja banyak. Tapi jika yang enggak, saya enggak belanja banyak. Jadi nyicil ya teman-teman, dari sedikit-sedikit. Jadi untuk rokok itu memang jangan sekaligus belanja berbagai macam nama rokok. Jadi kita harus tahu dulu pelanggan kita yang dicari apa, baru kita beli kayak gitu teman-teman. Jadi tidak menyimpan terlalu lama ya teman-teman. Dan juga seperti misalnya jajanan atau kebutuhan lain juga sama, apa yang paling banyak dicari sama pelanggan, kayak gitu kita baru beli. Kalau misalnya kita langsung belanja banyak kan kita nggak tahu itu sering dicari nggak ya sama pelanggan kayak gitu. Kalau untuk pemula memang kadang kalau lihat kalau kita pas lagi mau belanja, kita lihat barang banyak terus rasanya tuh kayak pengen semuanya kayak pengen diambil kayak gitu, biar warungnya penuh, biar warungnya banyak gitu. Tapi jangan seperti itu ya kalau cara saya teman-teman. Jadi kita cari tahu dulu yang dicari sama pelanggan, yang dicari sama pembeli itu apa aja, nanti baru kita belanja. Biasanya pembeli bakalan tanya, Mbak punya ini enggak ya, misalnya gitu. Pun punya ini enggak ya. Kalau misalnya kita belum ada, nanti kita pas belanja kita beli ya teman-teman. Jadi jangan asal, nanti kalau enggak hanya mau bazir. Dan karena kadang tuh kalau makanan juga tanggal kadaluarsanya tidak lama. Jadi kalau misalnya kita asal beli, nanti maka akan merugi karena barang itu tidak laku ya teman-teman. Beda kalau misalnya sama kayak alat tulis, itu memang lakunya agak lama, tapi kan kalau buku kan nggak ada expirednya, kayaknya nggak ada expirednya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya barang-barang yang lama gitu nggak masalah, kayak alat-alat tulis sama kayak ada buku-buku kayak gitu kan, itu lama juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau makanan sama rokok itu juga, rokok katanya tuh
kalau misalnya kita simpan terlalu lama juga katanya nanti dessertnya udah nggak enak kayak gitu, dan dalamnya tuh juga warnanya berubah atau gimana gitu teman-teman. Nah seperti sabun mandi, sabun batangan juga banyak banget macamnya, sama Pepsodent juga banyak juga macamnya. Tapi kan biasanya kalau di warung kecil kan yang banyak banget kita stok tuh biasanya Pepsodent gitu. Kayak sabun mandi juga karena terlalu banyak macam, tapi ya itu tadi kita cari tahu dulu pembeli yang di sekitaran kita yang bakal jadi pelanggan kita setiap hari, ya kan. Kita bakalan tahu apa yang mereka cari gitu. Misalnya sabun yang paling dicari sama pembeli sabun Lifebuoy, sabun Gift, atau sabun Lux atau apa, nanti kita baru menyetok barang itu. Misalnya ramai sekali barang itu, ya kita belanja agak banyak, nggak apa-apa untuk stok. Seperti obat juga banyak macam obat teman-teman, sama saya juga pakai cara itu. Jadi tidak semua jenis obat saya beli, jadi yang sama yang paling dicari aja sama pelanggan. Nanti kalau misalnya kita belum punya, saya baru beli lagi. Semuanya seperti itu teman-teman. Jadi saya mengawali berjualan dengan cara seperti itu. Jadi tidak semua saya langsung belanja banyak. Jadi saya memang menyicil, jadi menyicil barang. Jadi beli sekian dulu. Dan di saat saya belanja itu, sebelumnya saya tanya dulu sih sama tempat saya belanja itu, kalau misalnya rokok tuh yang paling laku apa aja. Dan alhamdulillah saya dapat tempat belanja yang orangnya baik dan mau ngasih tahu ya teman-teman. Orangnya juga mau bercerita, ngasih tahu lah ke saya kayak gitu. Jadi dia saranin yang paling laku ini gitu, karena memang saya nggak ada yang ngajarin, jadi memang benar-benar belajar sendiri pelan-pelan gimana caranya saya membangun warung ini. Kalau permian Indomie juga sama ya teman-teman, jenisnya itu banyak, tapi kan yang paling yang paling rame tuh Indomie sedap kayak gitu. Kita cari yang paling rame aja, karena Indomie juga kalau misalnya terlalu lama juga nggak bagus ya teman-teman. Itu bumbunya pasti biasanya mengempal gitu ya teman-teman. Jadi sebaiknya itu tadi cari yang paling laku baru kita beli kayak gitu. Karena sayang teman-teman kalau misalnya kita udah belanja tapi barangnya nggak cepat keluar, kan otomatis barang itu tetap diem aja kayak gitu, dan nggak bisa buat muter untuk belanja yang lain gitu loh teman-teman. Jadi usahakan kita pintar untuk mengatur pengeluaran untuk belanja, apa aja yang harus kita beli kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sharingnya untuk belanja untuk warung pemula ya, yang saya alami, yang itu dari pengalaman pribadi saya seperti itu. Jadi nggak langsung ngebrek semuanya belanja banyak tuh enggak, karena memang modal saya nggak banyak. Jadi saya belanjanya nggak banyak teman-teman, tapi memang cara saya seperti itu. Jadi cari barangnya sedikit-sedikit dulu dan cari tahu apa aja sih yang laku di, kalau misalnya kita mau jualan ini yang paling dicari kayak gitu. Bukan karena apa teman-teman, memang saya modal awalnya tidak banyak. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe dulu teman-teman. Terima kasih teman-teman, sharingnya untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obah ora mama.